Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 Manajemen Pagi. Dosen yang mengajar yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Mata kuliah Perilaku Organisasi. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan dari bab 9, yaitu yang berjudul Konflik dan Negosiasi. Pendahuluan. Dalam organisasi, terdapat berbagai jenis karakter sumber daya manusia yang berbeda-beda. Ketika terjadi interaksi antara orang-orang maupun kelompok, maka akan ada potensi munculnya perbedaan dan penggesekan. Perbedaan ini seringkali memicu timbulnya selisih paham antar karyawan, sehingga menimbulkan persoalan. Jika persoalan tidak diselesaikan dengan baik, maka akan berdampak pada efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Konflik dapat menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif. Konflik yang berlarut-larut dapat menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi. Oleh karena itu, konflik yang muncul dalam organisasi hendaknya mendapat perhatian agar tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, maka perlunya mengenali sumber konflik yang berasal dari organisasi. Berdasarkan jenis konflik, maka dibagi menjadi konflik intrapersonal, konflik antarpersonal, konflik kelompok, dan konflik organisasi. Dalam pengambilan keputusan yang tepat terhadap konflik dapat dilakukan dengan negosiasi dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat, harapan, minat antar individu suatu kelompok. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata Latin, yaitu configere, yang memiliki arti kata saling memukul. Konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat memengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Menurut Campouk, bahwa konflik sebagai anggapan bahwa adanya pertentangan kepentingan antara pihak negatif satu dengan pihak yang lain secara negatif memengaruhi. Konflik juga diartikan sebagai proses sosial antara dua atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha untuk saling menyingkirkan dan menghancurkan secara negatif terhadap pihak sehingga adanya salah satu pihak merasa dirugikan. Jenis konflik di mana terdiri dari hubungan tugas, yaitu penekanan konflik yang terjadi atas isi dan sasaran pekerjaan. Konflik hubungan yaitu konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan interpersonal dan konflik proses yaitu konflik yang terjadi atas cara dalam melakukan pekerjaan. Pandangan tentang konflik. Traditional view of conflict atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Pandangan tentang konflik ini pada umumnya terjadi pada tahun 1930-an sampai tahun 1940-an. Konflik akan mengakibatkan kerugian dan dipandang sebagai suatu yang berdampak negatif, buruk, dan berbahaya. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik dianggap sebagai kejadian yang alami, wajar yang tidak dapat dihindarkan kelompok maupun organisasi. Konflik ini tidak dapat dihindarkan sehingga perlu menerima keberadaan konflik tersebut. Pandangan tentang teori konflik ini berlangsung pada akhir tahun 1940 sampai di pertengahan tahun 1970-an.
Konflik tidak selamanya dianggap bersifat negatif, tetapi juga diolah dengan baik, maka akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Dengan kata lain, konflik dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga mendorong kinerja organisasi. Interactionist view of conflict atau pandangan interaksionis, konflik fungsional dan disfungsional. Konflik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada organisasi. Konflik terbagi atas dua berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik yang bersifat fungsional mengakibatkan hal positif dan bermanfaat. Konflik yang tidak fungsional atau disfungsional mengakibatkan hal negatif atau merugikan. Dampak konflik fungsional dan disfungsional dijelaskan sebagai berikut, atau Suparta dan Sintasi tahun 2017. 1. Fungsional. Beberapa hasil fungsional dan konflik yaitu A. Menggerakkan dan merangsang kreativitas. B. Mendorong terjadinya inovasi. C. Mendorong pencarian solusi. D. Meningkatkan minat dan keingintahuan. E. Mendorong adanya evaluasi diri dan meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik. F. Meningkatkan prestasi, contohnya adanya dua perusahaan dalam sebuah perusahaan yang memperdebatkan cara yang paling efektif dan meningkatkan penjualan. 2. Disfungsional konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Disfungsional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Hasil disfungsional konflik seperti A. Memunculkan ketidakpuasan. B. Menghambat komunikasi. C. Mengurangi kekompakan kelompok. D. Adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominan sehingga mengancam keberlangsungan organisasi. E. Menimbulkan sikap putus asa. F. Saling menjatuhkan. Menciptakan konflik fungsional dilakukan agar merangsang kreativitas individu maupun kelompok, sehingga perlunya penghargaan terhadap perbedaan dan menghindari adanya hukuman penghindaran konflik. Adanya hukuman penghindaran konflik karena batasan konflik fungsional dan disfungsional seringkali kabur, maka untuk menentukan apa yang menjadi konflik fungsional, seorang manajer perlu memahami hal positif dan negatif dari konflik manajemen. Konflik melibatkan pemeliharaan konflik pada tingkat berfungsi untuk kelompok. Proses konflik. Step 1. Potential application of improbability. Step 2-nya cognition of personalization. Step 3-nya intention. Step 4 behavior. Step 5 outcomes. Jenis konflik dalam organisasi. 1. Konflik intrapersonal. Merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik muncul karena A. Ancaman. B. Karena perasaan diperlakukan tidak adil. C. Karena seorang karyawan melihat tindakan dalam organisasi yang dianggap ilegal atau tidak etis. D. Karena adanya tekanan peran dan ekspektasi. E. Karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. 2. Konflik antar personal.
merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik antar individu seperti antara pelanggan dengan penjualan. 3. Konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang bersifat kolektif. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok antara lain disebabkan karena A. Ketergantungan kerja, B. Perbedaan tujuan, C. Perbedaan persepsi berkaitan dengan perbedaan sikap nilai antara anggota kelompok. D. Konflik yang muncul disebabkan adanya batasan tanggung jawab dan tujuan yang tidak jelas. 4. Konflik intraorganisasi merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antar unit baik secara struktural, fungsional maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. 5. Konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antara perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya adanya ketergantungan antara perusahaan dengan pemasok, distributor maupun pelanggan. Pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa, sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Negosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang adil dan masuk akal sehingga memuaskan kedua belah pihak. Strategi negosiasi. Negosiasi terdiri dari dua pendekatan antara lain sebagai berikut. Negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian yang ditetapkan. Tujuan dari negosiasi distribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga terdapat situasi menang kalah. Dalam negosiasi distributif, adanya pihak yang merasa lebih pihak lain dan memiliki kepentingan yang berbeda dan memiliki hubungan kerjasama yang bersifat jangka panjang. Integratif merupakan perundingan yang puas atau hasil negosiasi dengan satu atau lebih penyelesaian dan menciptakan pemecahan masing-masing sehingga masing-masing perunding mendapatkan keuntungan dan kemenangan. Model dari negosiasi memiliki 5 langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saya akan bacakan persiapan dan perencanaan. Yang kedua, penentuan aturan dasar. Yang ketiga, penjelasan dan pembenaran. Yang keempat, tawar-menawar dan pemecah masalah. Kelima, penutupan dan pelaksanaan. Perbedaan individu dalam negosiasi. Ada beberapa sifat-sifat yang memengaruhi hasil negosiasi seperti sifat kepribadian, perbedaan gender, perbedaan kultur. Terdapat 3 peranan dari pihak ketiga yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Widianto tahun 2018. 1. Mediator atau penengah. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi dengan menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan, dan saran alternatif sesuai dengan kapasitasnya sebagai fasilitator. Mediator bekerja untuk membantu kedua belah pihak dan memengaruhi bagaimana kedua belah pihak rekomendasi. Mediator tidak memiliki kuasa yang mengikat dan pihak yang terlibat dapat tidak menggunakan rekomendasi dari mediator. 2. Arbitrator atau wasit. Arbitrator merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadinya sebuah kesepakatan.
Arbitrator memiliki kewenangan untuk mendiktekan kesepakatan. 3. Konsiliator atau perujuk. Konsiliator merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjembatani proses komunikasi antar kedua belah pihak. Pihak yang bersitenggang, konsiliator tidak memiliki wewenang memengaruhi hasil negosiasi. 4. Konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan, mampu memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antar pihak dibanding isu yang substantif. Sekian hasil bacaan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.